sini di Host Channel. Wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Kosasyadi Saputra sebagai dosen pengampu mata kuliah KN. Langsung saja. Langsung saja. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep geostrategi. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Agista Salsabila dengan NPM 213403033. Lalu ada saya Fadlan Nurjan Sajis 213403097. Lalu ada Fauzi Husni Farid dengan NPM 213403171. Lalu ada Gina Aprina dengan NPM 213403031. Lalu Zaranisa Perdana dengan NPM 213403022. Baik, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pengertian geostrategi, lalu latar belakang lahirnya konsep geostrategi, lalu tujuan geostrategi, yang keempat lalu ada geostrategi negara Indonesia, lalu yang terakhir ada isu-isu. Baik, untuk materinya akan dibawakan oleh Gina Aprina. Kepada Gina Aprina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang pertama adalah pengertian dari geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Pengertian geostrategi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada dari Purnomo. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua ada dari Lim Jupuk. Geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan dan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Dan yang terakhir ada dari Rogers dan Simon. Beliau mengatakan, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina Aprina yang telah melakukan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzi Husni Farid. Kepada Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai latar belakang dan tujuan geostrategi. Yang pertama, latar belakang. Menurut Haguait 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Alasan utama kemunculan konsep geografi sebagai berikut. Yang pertama, geopolitik. Merupakan istilah yang dihindari karena konotasi najinya. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antara manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Dan yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Selanjutnya, tujuan geostrategi. Menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi, geostrategis memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang aman, baik, dan bermartabat. Tujuan nasional negara Indonesia sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menegakkan hukum dan ketertiban, law and order, welfare and prosperity, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, defense and safety, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, juridical justice and social justice, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri, freedom of the people. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzi yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agista. Pada Agista, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi tentang geostrategi di negara Indonesia. Konsep geostrategi pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun pada saat itu kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan. Konsep geostrategi di Indonesia didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agista yang telah memaparkan materi. Lalu untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Zahra. Pada Zahra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya berpresentasi. Nah, di sini kami mengambil isu geostrategi mengenai Laut Natuna Utara. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Laut Natuna? Jadi, Laut Natuna itu atau Natunasi merupakan perairan yang terbentang dari Kepulauan Lingga di Kepulauan Riau, Indonesia. Laut Natuna berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di barat. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama, isu mengenainya yaitu wilayah Kepulauan Natuna merupakan bagian wilayah NKRI. 9 garis putus-putus atau disebut 9 dash line banyak terjadi perdebatan. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dibolehkan menarik pengukuran perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZE, dan landasan kontinental. Selanjutnya, dapat membangun bandara di pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Nah, karena banyak yang ingin menguasai Laut Natuna ini, maka solusi yang pemerintah NKRI lakukan salah satunya dengan membangun bandara dan pemetaan militer di sana. Keberadaan bandara berfungsi sebagai basis militer maupun sipil serta sebagian dari menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman negara luar. Perlu upaya pemetaan dari segala potensi ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada terhadap perairan dan kedaulatan negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, beberapa teman-teman ini ada yang raise hand. Untuk itu kepada Silvi dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Silvi Lisnawati Hamzah dengan NPM 2134
030119. Izin bertanya, kenapa konsep geostrategi pada masa Bung Karno tidak dikembangkan oleh para pejabat bawahannya ya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sylvia atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Nur Sipa, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Sipa Latifa dengan NPM 213403135. Izin bertanya, apakah kebijakan berlandaskan geostrategis berdampak signifikan dalam pembuatan keputusan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siva yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kepada Nisina Aprilia, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Opelia, NPM 213403116. Pertanyaan saya, jika geostrategi di Indonesia tidak berjalan dengan baik, bagaimana dampaknya terhadap negara Indonesia? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Saya persilahkan. Baik, pertanyaan dari Opel, jika geostrategi di Indonesia tidak berjalan dengan baik, bagaimana dampaknya terhadap negara Indonesia? Kelompok kami menjawab dampak yang terjadi jika geostrategi di Indonesia tidak berjalan dengan baik, maka ketahanan negara kita sangat lemah. Cita-cita proklamasi tidak terwujud dan tidak adanya pendekatan di dalam suatu negara. Salah satu pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan. Warga Indonesia akan sejahtera apabila hidup mereka tercukupi, makmur, dan tidak sengsara. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jahara yang telah menjawab pertanyaan dari Nisrina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sipa yang akan dijawab oleh Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sipa yang sudah bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan berlandaskan geostrategi berdampak signifikan dalam pembuatan keputusan? Jawaban dari kami itu adalah cukup signifikan, karena pada setiap kebijakan dibuat dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Adapun unsur geografi sendiri merupakan salah satu aspek pendukung tercapainya ketahanan nasional. Dalam pembuatan kebijakan nasional, pemerintah selalu berpijak pada beragam aspek kehidupan. Salah satu contohnya itu adalah pada kebijakan pelarangan biji nikel. Misalnya, pemerintah mendasarkan kebijakannya pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang kaya akan bahan tambang mentah seperti nikel sehingga berhak untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya tanpa didikte pihak lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Siva, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina yang telah menjawab pertanyaan dari Siva. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Silvi akan dijawab oleh Agista. Baik, sebelumnya ingin menjawab pertanyaan dari Silvi mengenai kenapa konsep geostrategi pada saat masa Bung Karno tidak dikembangkan oleh para pejabat bawahan. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa di wilayah Empire ini dahulu diduduki oleh Belanda, sehingga geostrategi pada saat itu kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Sylvia, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Agis yang telah menjawab pertanyaan dari Silvi. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari topik kita kali ini. Yang pertama itu, geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada kelompok terakhir ini, kelompok geostrategi dari kelas B ini ya. Walaupun yang hadir ini dari 49 kalau tidak salah, yang hadir di Zoom baru ada sekitar 43 ya, 44. Oke, mengenai geostrategi ya, dari apa yang telah disampaikan dari sisi pemaparan maupun diskusi ya, sudah cukup memberikan wawasan ya kepada Anda semua. Itu saya akan memberikan sebuah pendalaman. Tadi kelompok Fadlan ya dan kawan-kawannya mengambil satu sampel tentang masalah Natuna. Setelah Natuna itu adalah diklaim sebagai wilayah Indonesia. Kemudian ada yang muncul permasalahan yang tadi Anda sebutkan. Kira-kira itu bentuk apa coba bagi negara Indonesia? Bagi sebuah negara itu bentuk apa maksud saya? Bentuk sebuah ancaman. Oke. Berarti pentingnya geostrategi ya, pada prinsipnya bahwa setiap negara itu memiliki ancaman ya. Sebenarnya kan ada dua ancaman, ada ancaman militer, ada ancaman non militer gitu. Karena setiap negara itu memiliki ancaman, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara itu? Menjaga dan mempertahankannya. Ya, jadi konsep geostrategi ya, kemudian ada ancaman, lalu bagaimana setiap negara itu harus ataupun wajib memiliki ketahanan nasional gitu ya. Jadi kan implementasi dari geostrategi adalah ketahanan nasional ya. Lalu bagaimana peran serta negara maupun warga negara dalam menciptakan ketahanan nasional itu? Harus bagaimana? Atau program apa? Ini yang belum Anda singgung nih di kelompok ini. Mungkin Anda pun di Unsir pernah melakukan kegiatan yang dengan tentara itu? Bela negara, Pak. Ya, jadi ada upaya bela negara. Walaupun Anda istilahnya itu PBN ya, pendidikan bela negara. Di Indonesia kan Anda baca aja dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Bela Negara ya, ada beberapa bentuk bela negara. Salah satunya adalah ya pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bentuk bela negara di Indonesia. Walaupun memang kita saat ini tidak mengenal ya istilahnya wajib militer yang mungkin populer di beberapa negara, terutama itu menghadapi ancaman militer. Ya di Korea kan Anda tahu sendiri ya, para personil boyband maupun girl band itu kan ada program bela negara ya dan wajib mengikutinya. Karena memang ancaman di negara tersebut adalah ancaman perang, ancaman nuklir dari negara tetangga yaitu Korea Utara ya. Bahkan beberapa drama K-pop pun ada yang dramatisnya kan ada peristiwa yang menyinggung ya ataupun berhubungan dengan Korea Utara gitu. Oke. Nah, kemudian ya dari hubungan antara materi ini dengan materi sebelumnya dengan geopolitik dan geostrategi ya, kalau geopolitik itu kan bagaimana pengelolaan atau konsep mengelola wilayah secara politik ya. Lalu kemudian dalam konteks
kebijakannya gitu kan adalah geostrategi. Dari pemanfaatan wilayah yang ada itu bagaimana geostrateginya. Karena yang namanya ancaman itu kan tidak harus menunggu serangan ya. Mungkin saat ini kita tidak diserang seperti di Ukraina ya oleh Rusia. Ancaman ekonomi kan juga itu cukup berpengaruh juga ya terhadap pertahanan bahkan ya kedaulatan kita ya. Terutama yang mempengaruhi kebijakan ekonomi di suatu negara ya, termasuk di Indonesia. Belum lagi ancaman budaya ya dengan semakin mudahnya akses internet, akses digital ya, perang cyber dan sebagainya, itu adalah berupa ancaman-ancaman yang mungkin tak kalah bahaya dari ancaman militer ya. Dan salah satu pentingnya bela negara ya, apalagi yang menerapkan wajib militer ini kan sewaktu-waktu jika tentara itu habis ya, katakanlah di Ukraina ya. Bayangkan kalau seandainya dalam sebuah negara itu ada ancaman militer, tentaranya keteteran, ya, kemudian negara memberikan persenjataan terhadap warga negara ya, terhadap rakyat sipil, sementara rakyatnya tidak mampu menggunakan senjata, kan percuma saja gitu kan, kalau tanpa ada latihan ya seperti wajib militer ya. Itu kurang lebih ya salah satu alasan kenapa beberapa negara menghindari kondisi terburuk dari ancaman itu adalah peperangan gitu ya. Terus juga mungkin menjawab pertanyaan yang dari teman Anda tentang jika tidak berjalan dengan baik bagaimana dampak bagi bangsa dan negara, ya akan dilanda peperangan gitu kan. Dari geopolitik kemudian salah mengambil geostrateginya maka adalah peperangan. Ya mungkin yang kita lihat bahwa masalah di Ukraina itu beberapa pengamat mengatakan bahwa presiden Ukraina gitu ya yang latar belakang pelawak artis gitu ya, kita masih seperti Sule lah kan ya, pelawak terkenalnya di Ukraina kemudian terpilih menjadi presiden ya, secara geopolitik ya dia tidak punya bekal historis ya tentang bagaimana menghadapi Rusia yang secara historis dan sosial memang sangat erat ya, apalagi dulu sekutunya di Uni Soviet ya. Tapi akhirnya bermain dengan musuh utamanya Rusia, dan dampak dari geostrateginya adalah harus diterima oleh suatu negara ya. Jadi kesalahan dalam mengambil tindakan dalam kebijakan atau keputusan negara yaitu ya berbagai ancaman. Jadi, kalau kasusnya militer ya itu yang terjadi adalah diserang oleh negara lain ya. Tadi Anda menyinggung masalah pada era Bung Karno ya. Kalau salah satu mungkin karya terbesar dari Bung Karno, terutama di era pemerintahan kabinet Juanda, yaitu tentang geopolitik gitu ya, tentang deklarasi Juanda, tentang wilayah Indonesia khususnya itu ya, tentang wilayah laut dan sebagainya. Dan secara geopolitik, secara geostrategi pun Soekarno ya kalau menurut saya itu terlalu berani bermain api gitu ya dengan sikap-sikap sebelumnya yang awalnya begitu netral ya dengan adanya semacam konvensi Asia Afrika, terus gerakan non-blok ya, itu dalam percaturan politik luar negeri ya. Tapi di era Orde Lama ternyata Soekarno terjebak oleh politik timur ya dengan Nasakom, dan mau tidak mau dulu Soekarno itu dianggap sebagai sekutu dari negara-negara timur atau negara-negara komunis ya. Dan di dalam konteks politik dalam negeri pun kan tahu sendiri bahwa memang PKI bagian dari kekuatan politik Bung Karno di dalam pemerintahan dan kekuasaannya. Bahkan yang peristiwa yang paling fenomenal di saat Bung Karno menjabat di tahun 63 ya, itu terlibat peristiwa Ganyang Malaysia itu kan. Nah, ya mereka memang menolak keberadaan pembentukan negara Singapura, Malaysia ya sebagai anggapan bahwa menurut Bung Karno itu negara boneka sekutu ataupun buatan negara kapital dan liberal ya, yang memang tidak disukai oleh Bung Karno ya. Maka nyaris itu ya semacam PKI menginginkan semacam wajib militer, dan mereka sudah melakukan wajib militer ya secara mandiri dan meminta kepada negara untuk dipersenjatai kan gitu. Itu kan salah satu ya contoh mungkin
geopolitik dan geostrategi yang dilakukan oleh Bung Karno ya terhadap negara baru tetangga kita yang dianggap satu rumpun yaitu Malaysia, dan pada akhirnya kan ya itu hasilnya gitu kan, yaitu jatuhnya kekuasaan Bung Karno di tahun 66 ya, setelah peristiwa G30. Karena kan sebenarnya runtutannya dari sana ya, tentang penyikapan politik dalam politik luar negeri yang akhirnya berdampak pada politik dalam negeri. Kemudian juga tentang tadi contoh kasus mengenai kebijakan ya tentang geostrategi terhadap keputusan negara. Tadi sampelnya adalah tentang nikel gitu ya. Ya memang itu semacam tali ulur gitu ya. Tentang keputusan, bukan hanya kan, tapi banyak sekali ya bahan-bahan mentah ya. Lobster juga kan apapun itu gitu ya. Itu kan berhubungan dengan ya kepentingan bisnis ya. Apakah itu juga bisnis negara atau juga bisnis pengusaha, ya mungkin kita harus pandai-pandai menggali ataupun mengontrol apa yang dilakukan oleh negara ya. Termasuk mungkin yang harus kita pahami juga ketika satu negara, kan ini harus dengan contoh dan analisis ya, biar kita bisa memiliki pandangan ke depan gitu ya, baik secara geopolitik maupun geostrategi ya, dalam mengambil keputusan negara ya, maupun ketika salah dalam mengambil strategi dalam membuat sebuah keputusan. Saya mungkin pernah menyinggung di materi sebelumnya tentang geopolitik ya. Ini juga yang saya sering khawatirkan tentang perpindahan ibu kota gitu ya. Itu kan secara geopolitik kita akan pindah kiblat ya, pusat kekuasaan dari Jawa, Jakarta ke Kalimantan. Kalau alasan teknis misalnya ya, itu kan mungkin sesederhana seperti kita ingin pindah kosan ya, dari tempat yang tidak nyaman ingin yang lebih nyaman, ke tempat yang sumpek ingin ya tempat yang lebih luas ya, karena Jakarta macet, Jakarta banjir dan sebagainya. Lalu ada daerah yang lebih luas daripada Jawa maupun Jakarta. Secara geopolitik dan teknis oke lah, itu bisa diterima ya. Tapi secara aspek-aspek yang lainnya, mungkin kalau Anda orang ekonomi, tentang kesehatan anggaran negara juga bagaimana kan gitu ya, di tengah-tengah APBN kita yang sedang minus, tekor, dan banyak katanya banyak utang juga, utang luar negeri kita cukup banyak gitu ya. Tapi ambisi untuk politik mercusuar ya zaman Pak Jokowi ini tetap kekeh ingin melakukan proyek besar itu. Saya juga ngasih contoh juga misalnya ya, walaupun tidak sebesar di era pemerintahan sekarang ya, proyek besar itu. Zaman Bung Karno itu ada proyek mercusuar ya, membangun Senayan itu yang sekarang menjadi GBK, Monas, Istiqlal ya, menjadi tuan rumah SEA Games dulu, ASEAN Games, terus Ganevo juga, Olimpiadanya bangsa-bangsa Timur. Itu kan yang membuat anggaran kita cukup terkuras saat zaman Orde Lama. Walaupun ada hasilnya sekarang ya, ada simbol ya tentang pembangunan, tapi saat itu dampak jangka pendeknya krisis ya ekonomi, ya, inflasi di tahun 66. Akibat dari tadi anggarannya tidak sehat ya, lalu ambisi dan ekonomi krisis, lalu jatuh kekuasaan. Nah sekarang pun itu mungkin hal yang kewaspadaan kita kalau ada seorang ekonomi tentunya adalah analisis ekonomi. Kalau negara untuk makan saja sekarang misalnya kita masih kurang tapi ambisi untuk membangun itu juga tidak terkalahkan ya, tidak terkontrol ya. Akhirnya kan khawatir ya kita akan mengalami krisis yang lebih besar daripada keadaan sekarang. Nah, dalam hal hubungannya dengan ketahanan nasional juga ini harus kita analisis gitu ya. Oke, secara kondisi mungkin Jakarta ataupun Jawa tidak kondusif ya, menurut kacamata kita sebagai orang biasa ya. Itulah kenapa juga mungkin dulu kalau kita lihat dari sejarahnya Hindia Belanda maupun di era-era awal pemerintahan Indonesia sebelum bahkan sampai era Pak SBY gitu ya, kenapa tidak ada wacana yang ada diwacanakan tapi tidak langsung diimplementasikan mengenai ibu kota harus pindah ya. Bisa jadi bahwa Jakarta itu ya selain punya potensi strategis dalam bidang ekonomi, bisnis ya dan sebagainya, juga karena berhubungan dengan masalah kedaulatan ya, dengan masalah fakta pertahanan, dengan masalah keamanan negara. Ya. Secara militer ya
Jakarta, Jawa tuh masih aman ya untuk diserang katakanlah oleh kepentingan lain gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pengamat ya. Kalau berpindah ke ibu kota ke Kalimantan, selain faktor ekonomi tadi yang akhirnya tidak tercapai ya, target-target pembangunan maupun nanti biaya yang balik modalnya, adalah tentang masalah fakta pertahanan ya, yang khawatir itu mudah sekali untuk dibobol, untuk diakses oleh bangsa-bangsa lain ya. Karena itu menjadi sebuah wilayah yang mungkin tidak strategis Jakarta ya, tidak strategis Pulau Jawa ya. Karena kan yang dilihat perencanaannya adalah perencanaan pembangunan bisnis gitu ya. Tidak melihat pembangunan pertahanannya. Beda dengan Jawa kan, sebelum dibangun area bisnis dan area ekonomi, kita tahu sendiri ya, hampir di wilayah-wilayah Jawa itu pos-pos kota-kota penyangganya itu banyak pos-pos militer ya, masuk di Bandung, di Cimahi, misalnya di setiap kota-kota besar tuh ada ya, pangkalan-pangkalan militer dan sebagainya. Ini yang tidak kalau tidak salah, yang tidak dilihat kesananya gitu ya, karena ambisinya adalah ambisi ekonomi kalau saya melihat ya, tentang bisnis. Karena memang wajar ya, kita punya presiden dan para koleganya adalah para pebisnis semuanya ya, latar belakangnya Pak Jokowi, Pak Luhut gitu kan. Dan kita tidak melihat ya peran-peran seperti Pak Prabowo dan kawan-kawannya gitu, nampaknya seperti tidak ada persoalan ya, kecuali orang-orang yang memang di luar pemerintahan yang memang terus, bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional itu sudah memberikan sebuah fakta integritas, bahkan pernyataan untuk tidak atau menghentikan ya proyek atau mega proyek IKN itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, mungkin hal-hal lain sebelum ujian tengah semester ya, nanti melalui media lain, apakah WA maupun grup ya, maupun di classroom akan saya umum kemudian ya, bagi teman-teman yang tidak bergabung di hari ini, nanti kemudian akan saya mungkin upload ulang ya, rekam ulang, dan bisa menyimak di siaran ulangnya di YouTube ya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya, selama satu semester ini banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.